Sekarang kalau pekan-pekan lalu kita dengar dari para pekerja informal, sekarang saya mau dengar dari pengusaha apa yang mereka alamin. Di depan saya udah ada dua pengusaha, yang satu Yudi Pauza, pemilik kios pasar Tanah Abang, dan kemudian ada Emil Arifin, beliau ini pengusaha grup restoran. Pak Yudi Pauza, bisa Bapak ceritakan, katanya Bapak juga dari paguyuban gitu. Jadi mewakili orang-orang pedagang di Tanah Abang. Ya, betul. Bapak apa dagangnya di situ? Saya berdagang pakaian anak-anak. Pakaian anak-anak. Ya. Satu kios atau banyak kios? Ada beberapa kios. Ada beberapa kios. Sekarang apa yang terjadi? Sementara ini kita jujur tutup selama hampir 1 bulan, selama 25 hari kita tutup. Dengan catatan memang tidak ada pemasukan sama sekali, sementara gaji karyawan tetap kita bayar. Karyawan masih bekerja atau udah di rumah? Sampai saat sekarang karyawan kita tetap dirumahkan, Pak. Dirumahkan? Dirumahkan. Lah, kios-kiosnya nggak ada yang dibuka satupun? Satupun tidak ada dibuka. Nggak dibuka itu karena mematuhi PSBB atau memang pasar Tanah Abang sendiri udah menutup lokasi itu? Kita mematuhi aturan PBSB untuk memang diinstruksikan bahwa pasar Tanah Abang segera ditutup karena dampak COVID-19 ini, Pak. Tapi juga mereka udah lock pasar tersebut. Sudah. Dari tanggal 27 Maret kita sudah mulai tutup. Artinya kalaupun kita buka, ya tidak bisa juga karena udah terkunci dari luar ya. Betul. Dan lagi pula kan lampu pun sudah dimatikan, jadi kita juga tidak bisa beroperasi, buka toko pun nggak bisa. Memang udah ditutup. Itu udah sepakatan antara pedagang dengan PD Pasar Jaya. Semua pedagang di Tanah Abang itu terkena Semua. Lockdown kayak semua, gitu? Semua. Ada beberapa unit ya, seperti Blok B, Blok A, Blok B, Blok F, terus termasuk Tamrin City, termasuk Auri, itu semua ditutup. Dan daerah-daerah penunjang seperti Ruko yang ada di sekitar Tanah Abang itu semua ditutup. Jadi kalau memang itu udah ditutup, artinya sama sekali tidak ada omset, apalagi benefit atau profit. Pemasukannya. Pemasukan saja udah nggak ada. Sampai berapa lama Bapak bisa bertahan dengan tetap menggaji karyawan? Jujur kita kalau kita bicara sampai kapan kita bertahan, mungkin setelah Lebaran ini kita udah tidak sanggup untuk menggaji karyawan. Karena memang kita sama sekali tidak ada pemasukan. Sampai hari ini pun tidak ada pemasukan. Kalau kita bicara untuk online, mungkin tidak sesuai dengan harapan kita untuk dapat omset yang kita inginkan seperti itu, Pak. Kenapa? Apa gara-gara Bapak belum punya aplikasinya atau gara-gara memang minat pembeli di Tanah Abang itu bukan orang yang membeli lewat online? Kita punya aplikasi, tapi kan memang minat pembelinya memang berkurang pada saat-saat sekarang. Kalau kita bicara di Tanah Abang itu bukan pasar online seperti itu. Mereka akan grosi besar. Jadi kan yang kita harapkan dari mereka, kita harapkan adalah pedagang-pedagang dari daerah. 34 provinsi yang kita harapkan. Sementara daerah-daerah di sekitar pembeli kita itu juga dalam keadaan yang sama dengan kita. Jadi memang sulit bagi kita sebagai pedagang yang ada di Tanah Abang untuk memperjuangkan hal-hal seperti ini. Setiap daerah-daerah yang kita hubungi, mereka kena dampak COVID-19 ini. Jadi
apapun yang kita lakukan mereka pun sama dengan kita. Jadi memang berat buat kita pada saat-saat sekarang ini. Lebih dari 20.000 kios yang ada di Tanah Abang itu tutup semua. Jadi memang berat buat kita pada saat-saat ini. Kalau kita bicara sampai kapan, mungkin setelah Lebaran kalau ini tidak bisa dibuka kembali, mungkin lebih dari 7.000 dari pedagang yang ada di Tanah Abang itu akan tutup, gulung tikar. Sebab mereka tidak bisa membayar kontrak pada saat jatuh tempo kontrak, mereka tidak akan bisa membayar. Karena memang betul sekali kita dalam keadaan sulit dalam hal ini untuk mempertahankan kondisi-kondisi seperti ini. Bapak bilang soal kontrak segala, itu tidak ada keringanan dari pemerintah DKI atau siap yang mengontrakkan PD Pasar Jaya kan? Kalau untuk kontrak, yang pemilik ruko, pemilik toko itu ada investor. Kadang-kadang ada pemilik toko yang beli 1 atau 2 toko, mereka sewakan. Ya. Ada satu lagi dari pihak pengembang. Pengembang juga mengontrakkan. Memang harapan kami dari para pedagang, dari pihak pedagang meminta keringanan atau menunda pembayaran kontrak yang akan jatuh tempo. Karena kita tahu bahwa kontrak di Tanah Abang itu bukannya kecil nilainya. 1 tahun itu berkisar dari 50 juta sampai 300 juta per tahun. Itu sangat per kios. Itu sangat membebankan kami para pedagang. Jadi kami berharap kepada pemerintah atau Pemprov DKI tolong dibantu kami para pedagang, terutama masa-masa jatuh tempo kontrak. Lebih dari 30% pedagang di Tanah Abang itu pengontrak. Kalau kita total lebih dari 7.000 pengontrak. Kalau ini berkelanjutan terus, ini akan terjadi semacam bisa bangkrut gitu. Pedagang-pedagang itu nggak bisa membayar kontraknya kembali. Itu kalau tadi 20.000 pedagang ya? Ya, kios. 20.000 kios. Lebih kurang 20 Kira-kira satu kiosnya berapa pegawai? Minimal paling kecil itu kios kecil itu 2 orang. Bahkan dari 2 sampai 10 orang itu karyawan toko. Sekarang mereka semua di rumah dong? Sampai saat sekarang mereka dirumahkan. Kita juga berpikir kita kasihan Pak sebenarnya. Bukan karyawan aja yang terdampak seperti ini. Para kuli yang ada di sekitar Tanah Abang, pedagang-pedagang asongan itu semua dampaknya semua. Imbas dari corona ini banyak orang-orang seperti kuli yang sifatnya mendapat upah harian itu mereka pulang tidak mendapat apa-apa gitu. Inilah yang jadi pemikiran dari kami juga semua. Kami juga para paguyuban meminta kepada Pemda DKI supaya satu yang harus dipikirkan bagaimana yang beban yang harus kami lakukan seperti pembayar service charge. Kami berharap kepada Pemda DKI terutama PD Jaya Pasar Jaya mengurangi meminta waktu sampai 6 bulan di-free-kan untuk service charge. Kedua, listrik karena service charge juga pembayaran 1 bulan berkisar dari 800 sampai 3 juta per bulan. Itu sangat memberatkan sekali karena kami tidak ada pemasukan. Kedua, masalah listrik. Kita minta juga listrik yang berukuran 900 watt minta didiskon sesuai dengan janjinya Presiden bahwa listrik yang 900 watt itu dibayar 50%. Tapi sampai saat sekarang seperti di Tambin City itu dibayar full. Jadi ini sangat memberatkan bagi kami pedagang. Ya, itu kan peraturan dari pengelolanya jadi. Betul. Kalau dari bank ada keringanan nggak? Dari bank sampai saat ini hanya penundaan pembayaran tunggakan aja. Kami juga berharap dari pedagang juga bagaimana supaya dapat dispensasi atau
subsidi bunga seperti UKM, KUR seperti KUR diberi kami subsidi bunga atau pengurangan bunga bank. Kalau sekarang sekitar 12, sekian, kalau bisa pemerintah pihak bank mengurangkan biaya bunga bank, itu sangat membantu kami untuk kelanjutan nantinya. Baik Pak Yudi, semoga ada jalan keluarnya.